Kalau kita berharap kepada manusia, pasti ujung-ujungnya akan kecewa. Namun kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hidup kita akan berjaya, akan bahagia, akan selamat dunia sampai akhirat. Walillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Zaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa hafizan fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awali ya hasanan bi alaina qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal walakal hamdul minnat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma amdina bi nuril fahmi wal hifzi wal rizqi hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an qalbi wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi faya rabbi matiyani bisirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabb
في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul Kahfi 4 berapa? 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فتلقى به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bithamarihi, dan meliputi bithamarihi terhadap buah-buahan, terhadap kekayaannya. Fa asbaha, maka menjadikan yuqallibu, membolak-balik kaffaihi, tangannya, alama, atas apa barang anfaqah yang dibelanjakan atau diinfakkan fiha di dalamnya, wa hiya khawiyatun, dan kekayaannya itu yang berupa pohon kurma, pohon anggur, khawiyatun, roboh, ala murusiha, atas penyanggah-penyanggahnya juga. Wa yaqulu, dan berkata, ya laitani, aduh seandainya aku, lam usrik bi rabbi ahada, tidak menyekutukan aku terhadap Tuhanku dengan sesuatu apapun. Inilah penyesalan orang-orang yang kafir. Inilah penyesalan orang-orang yang sombong. Penyesalan itu berada di akhir cerita. Tidak ada ceritanya menyesal di depan, namun penyesalan itu adanya di belakang, akibat dari perbuatannya,
akibat dari kesombongannya. Sombong karena banyak hartanya, sombong karena pangkat jabatan kekuasaannya, sombong karena kepintarannya. Akhirnya bencana yang datang, yang menimpa, meliputi kekayaannya, yang dilambangkan buah-buahan, buah anggur, buah kurma. Bencana itu meliputi semuanya, buah dari hasil jerih payahnya. Maka menjadikan yuqallibu kaffaihi, dia itu berputus asa dengan membolak-balikkan kedua tangannya seperti orang yang stres. Dia menyesali ala ma anfaqa fiha, atas apa yang ia lakukan, yang ia belanjakan, yang ia infakkan. Fiha, di dalamnya ternyata salah. Dia mempergunakan hartanya tidak di jalannya Allah, namun atas perintah hawa nafsunya. Dia berfoya-foya menuruti hawa nafsunya. Wahya khawiyatun, dan kekayaannya itu yang berupa pohon anggur, khawiyatun, roboh, ala urusiha, beserta penyanggah-penyanggahnya. Pohon anggur itu kan ada penyanggahnya. Pohon anggur itu tidak seperti pohon lainnya yang gagah menjulang ke atas, tidak. Dia itu merambat pada penyanggah-penyanggahnya. Penyanggahnya juga roboh. Kemudian orang yang sombong tadi, orang yang kafir tadi berkata, wa yaqulu ya laitani, aduh seandainya aku lam usrik bi rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan ini terjadi. Karena dia menyekutukan Allah. Yang ia turuti, yang ia patuhi bukan perintah Allah, namun perintah dari hawa nafsunya. Itu namanya musyrik. Sering mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, itu termasuk kemusyrikan. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita itu dikuasai oleh hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu akan menjurumuskan kita ke lembah jurang neraka. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan mendorong kita manusia ke dalam perbuatan yang jelek, yang buruk, yang akhirnya menyebabkan kita terjerembab, terjerumus ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah. Walam takul lahu, dan tidak ada lahu, hak baginya orang-orang yang sombong. Fi'atun, kelompok, fi'atun, golongan, yansurunahu, yang dapat menolongnya. Yang menolongnya tidak ada. Fi'atun, komunitas, yansurunahu, yang menolongnya tidak ada. Kalau itu sudah datang, kelompoknya yang mendukungnya, golongannya yang mendukungnya, komunitas yang mendukungnya dalam hal kejelekan, dalam hal keburukan, walam takul lahu fi'atun yansurunahu, tidak ada yang bisa menolongnya.
kelompoknya tidak bisa menolongnya, golongannya tidak bisa menolongnya, komunitasnya juga tidak bisa menolongnya. Siapa yang bisa menolong? Min dunillah, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Bahkan wa makana muntasiro, bahkan dan tidak ada pula dirinya muntasiro yang bisa dapat menolongnya. Dirinya sendiri tidak bisa menolongnya, tidak bisa membelanya, bangkrut dia di dunia apalagi di akhirat. Hunalika, itulah al-walayatu, kekuatan lillah, dari Allah, al-haq, yang maha benar. Allah itu maha benar, janjinya benar. Huwa khairun thawaban, dialah Allah sebaik-baiknya pemberi pahala ganjaran. Wa khairun uqban, dan dialah Allah sebaik-baiknya pemberi balasan. Allah kalau membalas atas kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Namun Allah akan membalas keburukan dengan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Allah itu tidak zalim. Allah itu bukan maha zalim. Allah itu maha agung, maha mulia, maha adil. Wadrib, maka berikanlah ya Muhammad lahum, kepada mereka, sampaikan kepada mereka, mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Ternyata kehidupan di dunia ini kamain, seperti air, anzalnahu, yang diturunkan oleh Allah, minas sama, dari langit-langit, fahtalato bihi, maka bercampurlah air tadi bihi, dengan tanah, yang kemudian nabatul ardi, menumbuhkan pohon-pohon yang ada di bumi, menyuburkan pohon-pohonan yang ada di bumi, hijau, ranau. Namun apa yang terjadi? Fa'asbaha hasiman, maka menjadikan siapa Allah hasiman, kering kerontang. Tadlu'ur riyah, kemudian Allah menerbangkan semuanya itu arya, melalui wasilah angin. Jadi kehidupan seperti ini. Tatkala kadang kita berada di atas, tatkala kita juga berada di bawah, tatkala kita berjaya, tatkala juga kita di bawah. Fa asbaha hasiman, maka seketika itu Allah menjadikan lahan, tanah yang subur, yang tumbuh dengan subur pepohonan di atas muka bumi ini, seketika itu bisa kering kerontang, berguguran daun-daunnya, ranting-rantingnya. Tatlu'ur riyah, kemudian diterbangkan, dihempaskan oleh angin. Itulah perumpamaan kehidupan di dunia ini. Makanya kita, tatkala kita diberi kehidupan yang subur oleh Allah, pertanian yang subur oleh Allah, tumbuh-tumbuhan yang subur oleh Allah, buah-buahannya yang lebat, buah-buahannya yang bagus-bagus, yang super-super, diberikan kekayaan oleh Allah yang banyak, yang barokah, belanjakan di jalan Allah, infak, sedekahkan di jalannya Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Kalau sudah dihempaskan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, wa asbaha hasiman,
menjadi kering kerontang, menjadi bangkrut, menjadi jatuh, tersungkur, tatluhur dia, maka akan dihempaskan oleh angin. Kita ini bagaikan sampah, tidak ada gunanya. Yang awalnya kita dipandang oleh Allah, dipandang oleh masyarakat, akhirnya kita dicemooh. Yang kita disanjung oleh masyarakat, akhirnya kita bagaikan sampah di dalam masyarakat. Bukan Allah, dan ada siapa Allah, ala kulli syai'in muqtadir, terhadap segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Allah kalau sudah mentakdirkan sesuatu hal, pasti itu akan terjadi. Makanya sebelum takdir-takdirnya Allah yang buruk menimpa kita, kita harus ciptakan takdir-takdir itu tetap eksis dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Merubah dari ibadah-ibadah kita yang biasa-biasa saja menjadi ibadah yang berkualitas, menjadi ibadah yang khusyuk, yang membekas dalam kehidupan kita, yang dapat merubah pola pikir kita, yang dapat merubah pola kehidupan kita, tingkah laku kita, pola pikir kita yang buruk dirubah oleh Allah menjadi baik. Karena dalam pikiran itulah takdir-takdirnya Allah. Allah ini sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kita kalau berpikir yang positif, yang husnudzon kepada siapapun, terutama kepada Allah. Afkaruka aqdaruka, pikiranmu adalah takdirmu. Makanya kalau berpikir, berpikirlah yang positif, berpikirlah yang membangun. Jangan sampai berpikir negatif yang akhirnya merusak. Pikiranmu adalah takdirmu. Afkaruka aqdaruka, pikiranmu adalah takdirmu. Makanya kita harus berpikir yang positif, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, agar takdir-takdir kita dijadikan baik oleh Allah. Al-malu, dan harta, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Al-mal, harta. Harta kita yang sesungguhnya itu ada 3. Yang pertama, yang kita makan akan menjadi kotoran. Yang kita beli akan usang. Yang kekal abadi, yang kita infakkan di jalannya Allah. Jadi besok di yaumil kiamah, tatkala kita menyaksikan harta-harta kita yang sesungguhnya, yang diinfakkan di jalannya Allah, itulah harta kita. Yang kita tabung akan dijadikan rebutan oleh anak-anak kita. Akan menjadi warisan, bahkan jadi pertengkaran. Yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita pakai akan jadi usang. Yang kekal abadi, yang dibelanjakan di jalannya Allah, yang diinfak sedekahkan di jalannya Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Al-malu, dan harta itu, wal banun, dan anak-anak itu, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia.
Zinatul haya. Al-Imran 14. Al-Imran 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina linnas, perhiasan bagi manusia, hubbus sahawat, yaitu cinta, kecenderungan, minan nisa, terhadap perempuan, wal banin, terhadap anak-anak. Makanya kita hati-hati, memang sudah jadi kodrat kita. Zuyyina linnas, sudah menjadi perhiasan bagi seluruh manusia, menjadi kesenangan bagi seluruh manusia, yaitu cinta terhadap wanita, cinta terhadap anak-anak. Namun ingat, jangan sampai kita menjadikan istri-istri kita, anak-anak kita menjadi alasan untuk kita berbuat kejelekan. Oh, demi anak istri aku korupsi, tidak boleh. Oh, demi istriku aku mencuri, tidak boleh. Oh, demi anak-anakku yang aku sekolahkan di tempat yang favorit, yang aku kuliahkan di tempat yang favorit, aku korupsi, aku mencuri, tidak boleh. Aku mendolimi orang lain, tidak boleh. Walaupun zuyyina linnas mempunyai sifat dasar kecenderungan cinta terhadap dunia, cinta terhadap perhiasan dunia, dan yang termasuk perhiasan dunia adalah perempuan dan anak-anak, adalah istri dan anak-anak kita. Itu juga termasuk perhiasan dunia. Al-mal, harta, ini juga perhiasan dunia. Wal banun, dan anak-anak, termasuk istri-istri kita. Zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan dunia, perhiasan dalam kehidupan dunia. Makanya jangan jadikan alasan anak-anak kita, istri-istri kita untuk mendapatkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ingat, wal baqiyatus sholihatu, dan yang baqo, yang kekal abadi sampai di yaumil kiamah adalah as-sholihatu, adalah amalan soleh, termasuk menginfakkan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun inda rabbika tawaban, itulah sebaik-baiknya amalan inda rabbika, di sisi Tuhan engkau, tawaban, berupa pahala ganjaran. Khairun amala, dan sebaik-baiknya amalan harapan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun amalan, dan sebaik-baiknya harapan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbuat apapun, beramal soleh apapun, harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kita langsung kepada Allah, beribadahlah kita kepada sesama manusia, sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita tatkala diberi kesempatan yang luas oleh Allah, yang banyak oleh Allah, pergunakan kesempatan itu untuk mencari ridho Allah dengan beramal soleh. Beribadahlah dengan mengharap ridho dari Allah. Belanjakanlah harta kita di jalannya Allah dengan cara berinfak sedekah. Ingat, perhiasan dunia berupa istri dan anak-anak kita jangan sampai membuat kita salah jalan, karena demi membahagiakan istrinya kemudian kita berlaku curang. Demi membahagiakan istrinya kita mencuri uang rakyat. Demi membahagiakan anak-anaknya sekolah di tempat yang favorit, kemudian dia korupsi, mencuri uang rakyat. Jangan sampai istri dan anak-anak kita dijadikan kambing hitam dalam perbuatan buruk kita, dijadikan kambing hitam dalam perbuatan jelek kita. Oh, aku korupsi itu demi istriku yang selalu menuntut aku. Oh, aku korupsi itu, mencuri uang rakyat itu untuk membiayai sekolah anakku, karena anakku diterima di kampus yang favorit. Jangan dijadikan alasan istri dan anak untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Jadikanlah istri dan anak-anak kita sebagai penyemangat dalam kehidupan ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang baqo, yang kekal abadi di sisi Allah adalah wal baqiyatus sholihatu, adalah amalan-amalan soleh kita. Khairun inda rabbika thawaban, itulah yang terbaik di sisi Allah yang nantinya akan berupa pahala, berupa surga. Wa khairun amalan, dan sebaik-baiknya harapan kita hanya berharap hanya kepada Allah yang mengatur kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupi kita. Tidak ada lagi harapan kecuali hanya Allah. Teman kita, kelompok kita, walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, tidak ada yang bisa menolong melainkan hanya Allah. Tidak ada yang bisa. Dari selain Allah tidak ada yang dapat menolong kita. Kelompok kita, fi'atun kelompok kita, fi'atun golongan kita, fi'atun komunitas kita. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali pertolongan itu dari Allah. Sampai wa makana muntasir, sampai diri kita pun tidak dapat menolong diri kita sendiri. Makanya ingat-ingat, hunalikal walayatu lillahil haq, pertolongan itu hanyalah milik Allah, Allah al-haq yang maha benar. Makanya kita harus menolong Allah agar kita ditolong oleh Allah. Menolong Allah maksudnya membantu orang yang membutuhkan bantuan, membantu orang yang fakir, yang miskin, membantu orang yang awam. Jangan sebaliknya, menindas orang yang awam, menindas orang yang miskin,
di atas menari-nari, berjoget-joget, rakyatnya menderita, rakyatnya ditekan, rakyatnya diwajibkan membayar pajak. Kalau nggak membayar pajak, didenda. Di atas yang menjadi wakil dari rakyat menari-nari, menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Padahal di sana mewakili rakyat. Yang dinamakan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Namun kenyataannya justru menari-nari di atas penderitaan rakyat. Kita sebagai rakyat harus juga pandai-pandai dalam memilih perwakilan kita. Bukan karena kita setiap 5 tahun sekali diberi uang, diberi 100.000, 200.000, kemudian kita mempercayainya sebagai wakil kita. Kenyataannya setelah itu terjadi kekecewaan yang akan datang. Makanya kecewa itu di belakang hari, menyesal itu datangnya di belakang hari karena kesalahan kita sendiri. Sekarang banyak demo, di setiap kota rata-rata berdemo karena ketidakadilan yang ada di negara kita. Perwakilan rakyat yang seharusnya mewakili dari aspirasi rakyat, namun justru menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan salahkan mereka, salahkan diri kita yang telah memilih mereka. Makanya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak dan juga istri adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dalam kehidupan dunia. Jangan sampai kita karena diiming-imingi harta yang hanya 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, diiming-imingi anak kita akan disekolahkan dengan sampai sekolah yang tinggi, kemudian kita silau dengan perhiasan kehidupan dunia, yang akhirnya kita akan menyesal. Di belakang hari kita menyesal karena kita telah salah memilih perwakilan kita. Ingat, wal baqiyatus sholihatu, yang kekal abadi adalah amalan-amalan soleh kita. Khairun inda rabbika thawaban, itulah sebaik-baiknya amalan di sisi Allah. Thawaban berupa ganjaran besok di yaumil qiyamah, kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Wa khairun amalan, dan sebaik-baiknya harapan hanya kita berharap kepada Allah saja. Kalau kita ingin pemimpin-pemimpin kita yang adil, yang paham terhadap rakyatnya, dimulai dari kita sendiri, memperlakukan diri kita sendiri. Jangan jual murah diri kita sendiri yang hanya dapat dibeli 100.000 rupiah setiap 5 tahun sekali. Kita namanya bunuh diri. Setelah itu terjadi baru kita menyesali, baru kita menyesal, baru kita berputus asa, pasrah kepada Allah. Salah. Pasrah kepada Allah itu, tawakal kepada Allah itu setelah kita berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, baru kita bertawakal. Berusaha dengan amalan-amalan soleh kita. Jangan mudah kita dibeli hanya dengan uang 100.000 sehingga kita menyesal akhirnya. Kemudian
Demo boleh, namun jangan anarkis. Demo boleh, namun jangan brutal yang mengakibatkan kerusakan, bahkan mengakibatkan luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Kita sendiri yang rugi, warga sendiri yang rugi, rakyat sendiri yang rugi. Oleh sebab itu kita harus tetap berhati-hati. Gak boleh kita menyimpang dari syariat-syariatnya Allah. Makanya kita harus berbuat amalan soleh dalam kehidupan ini. Jangan dimanipulasi, jangan dibuat kambing hitam keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jangan diracuni mereka. Yang ujung-ujungnya mereka dikambing hitamkan. Aku korupsi ini untuk anak istriku. Ya salah, anak istrinya kok diberi harta yang haram. Gak akan bahagia keluarganya kalau diberi harta yang haram. Harta haram itu tidak barokah. Harta haram itu bagaikan api yang berkobar, yang siap menjilat bahkan membakar. Makanya hati-hati. Jangan jadikan alasan demi membahagiakan anak dan istri kemudian kita mencuri. Jangan jadikan alasan membahagiakan anak dan istri kemudian kita korupsi. Jangan jadikan alasan demi membahagiakan anak dan istri kemudian kita menggolimi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan keluarga kita sendiri demi mencapai tujuan yang kita nanti-nanti. Kalau sudah pada waktunya, tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Walaupun komunitas kita, walaupun kelompok kita, walaupun golongan kita, tidak ada yang dapat menolongnya min dunillah, dari selain Allah. Gak ada yang bisa membela kecuali Allah yang akan membelanya. Makanya kita jangan berharap kepada manusia. Yang jadi harapan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti ujung-ujungnya akan kecewa. Namun kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hidup kita akan berjaya, akan bahagia, akan selamat dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafanna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi
terang, penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.